pun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu,
sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, Engkau setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Berikut ini akan kami sampaikan warta lisan. Gereja telah menyediakan 2 tempat persembahan. Untuk yang kotak itu untuk persembahan gereja, kemudian yang berwarna putih untuk mendukung pelayanan diakonia di sinode. Nah, pelayanan diakonia yang kita dukung adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Mohon perhatian jemaat untuk berperan serta di dalam persembahan tersebut. Terima kasih. Shalom. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena detik ini kita dipersekutukan bersama dalam kebaktian minggu ini. Meski kita masih melakukannya kita melakukannya secara ragawi, kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Mari kita siapkan hati dengan bersaat hening. Umat diundang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan ungkapan syukur oleh karena karya kasih Allah yang telah dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Kita berikan diri dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih untuk masuk dalam ibadah ini. Sungguh patut kita bersyukur kepadanya, menggaungkan namanya dengan pujian, bersoraklah hai alam semesta. Dalam kasih persekutuan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Gereja hadir di dunia yang tidak pernah lepas dari persoalan dan tantangan. Kenyataannya, persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh gereja-gereja tidak pernah membuat gereja menjadi terpuruk dan mati. Tapi sebaliknya,
gereja justru makin dikuatkan dan mendatangkan berkat bagi jemaat dan banyak orang. Semua itu dapat terjadi ketika gereja-gereja mendasarkan segala sesuatunya dengan percaya penuh pada kuasa dan kasih Kristus yang melalui Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan orang-orang percaya. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, inilah kami. Engkau mengetahui isi hati kami. Kami datang dengan kerendahan hati untuk mengaku dosa kami. Sebab seringkali kami sebagai gereja tidak memancarkan kasih Kristus. Melalui kehidupan kami, setiap jemaat, setiap orang percaya, di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, justru seringkali orang-orang di sekitar kami tidak merasakan dan mengalami kasih Kristus. Ampunilah kami ya Bapa, jadikanlah kami gereja, jemaat Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan supaya dunia percaya. Ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Anugerah kasih Allah telah mengampuni dan memperdamaikan kita. Kini terimalah berita anugerah sebagaimana penghayatan Paulus akan kasih Allah yang menolongnya, yang diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan saling memberi salam damai satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemuruh permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia
Jemaat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa, kiranya Roh Kudus menolong kita. Bapa Surgawi, sebentar kami hendak membaca firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami, sehingga firman yang kami renungkan dapat kami mengerti. Dan Roh Kudus memberi kepada kami hikmat supaya kami mampu bukan hanya mendengar dan mengerti, tetapi juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Supaya dengan demikian dunia dapat percaya kepada Engkau, ya Tuhan Yesus, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Saya akan membacakannya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam rangka tukar pelayanan firman GKI Klasis Madiun, saya menyampaikan salam persaudaraan di dalam Kristus dari jemaat GKI Darmo Permai Surabaya untuk jemaat yang ada di GKI Madiun ini. Puji Tuhan, firman Tuhan akan kita renungkan bersama
Bisa ditayangkan? Next. Tema yang akan kita renungkan bersama, supaya dunia percaya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita setelah menjadi percaya kepada Kristus, kehidupan gereja itu ada tanggung jawab. Tuhan memberikan anugerah keselamatan hidup yang kekal, tetapi di dalam anugerah itu ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yaitu supaya dunia percaya. Sebagaimana kita telah percaya kepada Tuhan Yesus melalui hidup kita sebagai gereja, sebagai jemaat, itu juga supaya dunia percaya. Next. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26 ini, next. Ini merupakan doa daripada Tuhan Yesus kepada Allah Bapa untuk murid-murid dan semua orang yang percaya. Next. Nah, di dalam doa itu Tuhan Yesus menyebutkan berkali-kali kata satu. Di mana Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka menjadi satu. Ini menarik sekali, kata satu di sini itu di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata heis, yang berarti utuh dalam kebersamaan dan dalam keperbedaan. Tuhan Yesus ketika menciptakan atau mengundang para murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya 12 murid itu, mereka masing-masing berbeda Bapak Ibu. Sebagaimana kita berbeda satu dengan yang lainnya, apa yang berbeda di antara kita satu dengan yang lain? Coba kita sebutkan. Wajah tentu berbeda. Terus apa lagi yang berbeda? Rambut berbeda, ya, karena ada yang lurus, ada yang keriting, begitu ya. Ada yang hitam, ada yang putih, gitu ya. Terus apa lagi yang berbeda? Banyak sekali. Paling tidak sidik jari kita itu berbeda. Nah, di dalam keberbedaan memang berpotensi untuk terjadi pembedaan dan konflik. Karena memang berbeda. Maka itu Tuhan Yesus menegaskan supaya menjadi satu. Walaupun berbeda, itu bisa perbedaannya saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga tetap menjadi utuh, menjadi satu. Next. Mengapa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya mereka ini menjadi satu? Karena ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu supaya melalui mereka dunia itu percaya. Kata percaya dipakai kata pistuo, saudara, yang berarti percaya pada Tuhan dan sekaligus mempercayakan hidup kepada Tuhan. Artinya hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Hidupnya itu memenuhi kehendak Tuhan, bukan memenuhi kehendak diri sendiri. Nah, ini yang menjadi doa yang begitu penting. Karena melalui doa inilah gereja masih ada sampai sekarang ini, bahkan sampai nanti pada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, next. Bagaimana supaya dunia itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Next. Ini penting untuk kita mengerti. Nah, saya ingin mengajak kita melihat tentang gereja. Next. Kehidupan gereja memiliki dua dimensi, saudara. Next. Yaitu visible church dan invisible church. Apa maksudnya? Visible church artinya gereja yang secara fisik tampak berwujud dalam sebuah organisasi. Yaitu ada denominasi GKI, GKJW, Pantai Kosta, GPIB, dan seterusnya. Ya. Itu gereja.
Dan berbeda bukan satu dengan yang lain? GKI dengan GKJW berbeda. Walaupun memang ada kesamaan. Paling tidak kesamaannya adalah buku pujiannya. Tata gerejanya berbeda. Apalagi dengan GPIP, Gereja Pantekosta, Gereja Karismatik. Wah, berbeda Bapak Ibu. Nah, inilah yang Tuhan doakan supaya menjadi satu. Mengapa penting untuk menjadi satu? Sebab sebagai gereja yang berbeda denominasinya, itu bisa bersama-sama utuh untuk memancarkan kasih Tuhan Yesus. Maka itu sangat menyedihkan ya Bapak Ibu kalau ada gereja itu bersengketa satu dengan yang lain. Nah, dimensi yang kedua adalah invisible church, yaitu gereja yang tidak tampak secara fisik yang berwujud dalam sebuah organisme. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan mulut mengaku, di dalam hati menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, di dalam diri orang itu memiliki dimensi sebagai gereja. Maka itu kenapa di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi di dalam setiap diri kita, saudara dan saya, ketika mengaku percaya dengan mulut dan menerima di dalam hati, saat itu kita menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus tidak pernah pergi dari diri kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Apalagi nanti kita rayakan ya hari Pentakosta. Untuk mengingatkan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Di mana? Di seluruh keberadaan hidup kita. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam setiap aspek, di dalam seluruh tubuh kita ini ada Roh Kudus. Maka itu firman Tuhan tadi katakan, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Jadi kemanapun kita ini pergi, di dalam tubuh ini Roh Kudus ada bersama dengan kita. Maka itu ketika Roh Kudus datang untuk menggenapkan janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berfirman, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Menyertai itu berarti bersama-sama. Keadaan apapun tetap bersama-sama. Nah, ini dimensi gereja yang tidak tampak karena tidak berwujud di dalam sebuah gedung denominasi, tetapi setiap pribadi kita. Nah, maka itu dari sini Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana supaya dunia itu percaya bahwa ketika gereja ini menerima anugerah Tuhan, melalui gereja ini, denominasi, melalui gedung gereja, itu dunia bisa percaya. Dan melalui kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai orang-orang Kristen juga menjadi alat supaya dunia ini percaya. Nah, yang pertama, next. Gereja harus berpusat kepada Kristus. Denominasi memang bisa berbeda, tetapi harus memiliki satu pusat yang sama, yaitu Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristuslah Raja Gereja, Kepala Gereja, yang empunya gereja. Mungkin gedungnya bisa berbeda satu dengan yang lain. Mungkin tata cara ibadahnya bisa berbeda satu dengan yang lain. Oh, zaman-zaman dulu saudara ya, GKI itu kalau ibadah hanya piano saudara atau organ. Drum tidak boleh saudara. Gitar tidak boleh. Itu dulu, betul enggak? Ya. Wah, sekarang komplit saudara.
Dan lagu-lagunya pun juga harus kidung jemaat. Itu awal-awalnya saudara. Lalu berkembang ada NKB, nyanyian Kristen baru. Lalu sekarang juga ada bertambah juga ya suplemen ya. Tetapi setelah zaman bertambah, zaman berubah, berkembang, GKI mengikuti perkembangan itu enggak? Mengikuti. Wah, dulu menganggap kalau gereja itu supaya kelihatan kudus, semuanya serba putih. Oh, bayangkan Bapak Ibu. Sampai tuts piano itu kalau bisa putih semua gitu saudara ya. Karena apa? Kudus gitu saudara ya. Tetapi semua itu bisa berubah. Kenapa? Bukan itu yang terpenting, saudara. Bukan secara aturan-aturan itu. Maka itu secara visible church, gereja yang berbeda-beda itu harus satu. Yaitu berpusat kepada Kristus. Yang kedua, saudara, Kristus yang berdaulat atas kehidupan secara pribadi dalam setiap orang yang percaya. Ini dimensi invisible church. Jadi di dalam hidup kita ini, biarlah Kristus yang menjadi pusat hidup kita. Ketika kita ini bergereja, kita ini sebagai jemaat Tuhan, biarlah Kristus yang menjadi pusat. Wah, kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, majelis jemaat juga bisa saling menghargai, menghormati, mengasihi, demikian juga jemaat bisa menjadi satu. Karena apa? Pusatnya adalah Kristus. Ini kalau seandainya yang menjadi pusat itu bukan Kristus, oh sebagai gereja, saudara itu bisa gegeran. Saudara pernah mendengar gereja ribut, saudara, gereja konflik, rebutan aset. Aduh, itu sampai ke pengadilan. Loh ini gereja kok sampai minta tolong ke dunia. Harusnya dunia yang minta tolong ke gereja. Hanya rebutan aset. Nah kalau kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai suami istri, itu gegeran. Karena ada wanita lain, ada pria lain, itu kan memalukan ya saudara. Siapa yang di sini suami istri pernah gegeran? Tidak usah angkat tangan ya. Saya hanya begini saja saudara ya. Kita semua pernah gegeran bukan? Loh kalau pas gegeran, hati kita ini berpusat bukan pada Kristus tapi pada keegoisan kita. Bayangkan saudara, bangun pagi geger, nanti siang ketemu geger lagi. Malam itu loh, mau tidur geger saudara. Sampai tetangganya ini wong Kristen kok gegeran tok ya. Kira-kira tetangga yang dengar kita geger, itu mau percaya Yesus enggak? Wah, ojo jadi wong Kristen. Wah, jadi wong Kristen gegeran tok. Lu apa? Lah tonggoku ke Kristen. Wah nek minggu rajin ke gereja, tapi dino-dino gegeran, ojo dadi Kristen. Wow. Tapi kalau suami istri itu berpusat kepada Kristus, geger itu hanya sebentar saja. Lebih banyak rukunnya, lebih banyak harmonisnya daripada konfliknya. Dan itu menjadi kesaksian. Betul enggak? Kayak lo, bapak kayak istrinya itu, waduh luar biasa, mengasihi bapak itu. Kenapa? Bapak itu pernah kepergok selingkuh, tapi istrinya mengampuni. Bahkan 2 kali itu diampuni. Sampai pada akhirnya ketiga kali tetap diampuni. Wih, memang luar biasa itu. Kasihnya orang Kristen itu luar biasa. Kira-kira jadi kesaksian enggak yang begitu? Loh, mengampuni loh, jadi kesaksian toh?
Kira-kira ibu-ibu mau mengampuni suami yang berdosa? Wah, puji Tuhan. Saya baru sekali, Pak. Berarti masih ada kesempatan 2 kali lagi, Pak. Supaya jadi kesaksian, Pak. Loh, ya jangan begitu kalau mau pingin jadi kesaksian. Justru kalau kita berpusat kepada Kristus, suami-suami, hatimu dijaga oleh Roh Kudus. Baru mau WA-an, itu udah Tuhan ngasih peringatan. Hati-hati, ojo. Ingko ngarai gegeran. Roh Kudus itu menjelaskan, saudara. Ini tidak benar. Ini nanti melukai istrimu. Ini nanti menghancurkan perasaannya, merusak hatinya. Kamu dulu janji pernikahannya gimana? Oh, itu Roh Kudus berbicara loh, saudara, berkecamuk loh ya, di dalam pikiran itu loh, saudara ya. Ada yang pernah mengalami itu? Puji Tuhan. Dan tidak melakukan loh. Jadi wis meh mencet karena pernah, saudara ya. Ketika suami istri ini ribut, karena suami ini merasa, duh ini istriku ini kok tambah hari tambah rewel, cerewetnya luar biasa. Ya, burung aja kalah suaranya. Saudara, ketika dalam kondisi konflik seperti itu, suami tengah malam ada WA nyasar. Ting dong, bunyi, saudara. Dibuka sopo ini, tidak ada namanya, saudara. Tapi diklik profil picture-nya itu, gambar fotonya, loh kok cewek ini diperbesar, gitu kan, saudara. Wih, isi kemenceng ya, wahyu. Lalu dia ngelirik istrinya, alah, wis butek, gitu, saudara. Iki bening. Terus dibaca, Mas, sudah tidur. Loh, sopo iki? Langsung dibales. Siapa ini? Wah, ketus, saudara ya. Karena sebelahnya istri. Walaupun istri tidur. Aku Mince, temen SMA. Walah. Kok bengi-bengi bikin kaget aja, Mince gitu. Ndak, aku ini ndak bisa tidur. Kok ndak tahu ya? Seminggu ini aku kepikiran kamu terus, Mas. Hei bapak-bapak, mau bales lagi ndak WA dari Mince itu? Loh gini kok, langsung pikiran, loh Mince kok kroso ya? Nek aku ge ono masalah ambek bojoku. Iya, aku lagi ada masalah. Oh, langsung WA terus, ting dung, istrinya kok ting dung, sopo? Pak, WA ambek sopo? Ndak, temen kerja. Wis, tidur lagi, saudara. Setelah WA, langsung ya udah wis, selamat bubuk ya, gitu. Wah, ini kok lebih perhatian ini ya. Karena dulu mereka ini, Mince, ya, dengan bapak ini waktu SMA pernah jatuh hati, tapi tidak kesampaian karena zaman dulu ya malu kan begitu ya, saudara. Nah sekarang ini muncul lagi perasaan itu. Lalu si bapak ini, coba kamu foto, aku pengen lihat sekarang ini kamu seperti apa. Mince langsung foto, saudara. Gitu, saudara. Wih, masih seksi seperti dulu. Dia lirik istrinya. Alah, wis koyok tong ae. Karena sudah berat badannya, wah, over, saudara ya. Terus di akhir percakapan, Mince itu bilang, Mas, Tuhan memberkati, selamat tidur ya. Selamat mimpi indah. Dibales, ya makasih. Mince balas lagi dengan emoticon yang wajah, ada bibir, lalu ada gambar hati merah itu. Gitu, saudara ya. Itu ditulis, diketik itu,
5 biji, saudara. Jadi, gitu saudara ya. Baru mau tidur, bapak itu dapat WA lagi. Mas, besok bisa enggak ketemuan? Hei bapak-bapak, mau ketemuan enggak? Sama Mince itu. Siapa yang setuju untuk ketemuan? Enggak usah angkat tangan. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Kalau tidak berpusat kepada Tuhan Yesus, godaan di zaman ini banyak. Tetapi kalau kita berpusat kepada Kristus, disitulah Roh Kudus akan bekerja. Sehingga kita tidak sampai terjerumus, tidak terjatuh di dalam dosa. Supaya dunia percaya. Saya sangat sedih saudara kalau di dalam pelayanan justru itu menjadi tempat suami tertarik dengan istrinya, saudara seiman. Atau istri tertarik dengan suaminya, saudara seiman. Ini bayangkan saudara ya. Sampai masyarakat itu, ojo nang gereja kuwi isine wong selingkuh tok iku. Karena apa? Paduan suara selingkuh. Kantoria, oh ini perempuan sama perempuan ya. Nah ini loh Bapak Ibu. Maka itu sebagai gereja, kita tahu bahwa supaya gereja kita ini menjadi alat, dunia ini menjadi percaya kepada Tuhan. Supaya diri kita ini dipakai oleh Tuhan menjadi alat supaya dunia ini percaya. Amin. Next. Yang kedua, memiliki kasih Kristus. Gereja bukan lagi program oriented, saudara. Melainkan people oriented. Jadi yang dikerjakan oleh gereja itu bukan hanya program-program, memang itu perlu, tetapi jangan sampai program itu jadi menggeser. Bayangkan saudara programnya bagus ya. Dan yang saya tahu saudara gereja yang paling tertib itu ya GKI saudara ya. Itu tertib sekali saudara programnya itu. Anggarannya, tujuannya, sasarannya, wah macam-macam saudara ya. Tetapi banyak orang-orang yang merasa tidak diperhatikan oleh gereja. Nah maka itu gereja harus sadar bahwa people oriented, orang-orang ini loh, pribadi-pribadi, jemaat-jemaat ini loh yang harus diperhatikan. Dan ini bukan hanya tanggung jawab pendeta, tanggung jawab penatua, kita semua satu dengan yang lain. Kalau di GKI Madiun ada jemaat sektor ya, atau wilayah. Ya hampir sama lah ya istilahnya. Nah biarlah itu menjadi satu arena di mana kita ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada yang sakit langsung, jangan tunggu pendeta, jangan tunggu penatua, langsung didatangi. Loh Pak, kalau saya jemaat, doakan jemaat yang lain, itu doanya tidak manjur. Siapa bilang? Itu tidak alkitabiah itu. Tapi kalau doa pendeta itu manjur, siapa bilang? Tuhan ketika mendengar doa bukan karena jabatan, tetapi karena iman. Satu kali saudara, di dalam kehidupan gereja, saudara, ada seorang hamba Tuhan ketika diberitahu bahwa ada jemaatnya yang sakit, dia datang, lalu dia tanya, karena yang meminta doa itu seorang anak kecil, saudara. Dan ini kebetulan di luar Pulau Jawa, saudara. Pak pendeta datang, doakan. Di rumah ada yang sakit. Siapa? Mama kah sakit? Pokoknya Pak pendeta datang. Setelah sampai di rumah jemaat itu, anak kecil ini ditanya,
Mana? Mama yang sakit atau papa yang sakit? Bukan. Lu siapa yang sakit? Babi saya. Babi, saudara. Babinya itu sakit. Lalu si anak ini minta didoakan oleh pendeta. Pendeta ini kayak merasa dilecehkan, saudara ya. Tak pikir papamu, tak pikir mamamu, ternyata babimu. Ya udah, karena udah sampai di tempat, dia berdoa pakai bahasa Jawa, saudara ya. Karena itu di luar Pulau Jawa, ya dipikirnya ini anak enggak ngerti nih bahasa Jawa gitu ya, saudara ya. Dan memang enggak ngerti, saudara ya. Doanya itu sederhana, saudara. Tuhan Yesus, iki babi nek meh mati yo, nek meh urip yo uripo. Lah ini anak kecil ini ngerungokke. Nek meh urip yo uripo, nek meh mati yo. Tiba-tiba babinya itu bergerak. Langsung lari-lari. Sehat. Ini doanya luar biasa gitu kan. Wah, luar biasa, saudara. Nah, terus beberapa bulan kemudian si pendeta ini sakit. Lalu si anak kecil ini ingat doa yang dulu pernah dinaikkan oleh Pak Pendeta ini untuk babinya gitu kan. Lalu ketika doa dengan ucapan bahasa Jawa itu kok manjur. Wah, anak ini datang ke rumah pendeta itu. Pak Pendeta sakit ya? Iya sakit. Saya boleh berdoa untuk Pak Pendeta? Oh silakan. Wah itu langsung. Anak kecil itu doa. Ingat sekali formulasi doa itu, saudara ya. Tuhan Yesus, nek meh urip yo uripo, nek meh mati yo mati yo. Oh pendetane bablas, saudara. Karena kaget dengar doanya anak kecil ini. Bapak Ibu, di dalam hidup kita, gereja kalau saling memperhatikan, saling mengasihi, hidup kita sebagai pribadi, lepas pribadi, itu memiliki empati, bukan eksploitasi, bukan memanfaatkan. Wah, itu menjadi kesaksian dunia percaya kepada Kristus. Next. Pendeta Dr. Eka Dharma Putra almarhum pernah mengungkapkan satu kalimat begini, saudara. Besar dan hebatnya kekristenan bukan diukur dari besar dan banyaknya gereja, namun dari besarnya kasih orang-orang Kristen yang mewujudkan kasih Kristus kepada setiap orang. Wah, kalau setiap kita pribadi lepas pribadi mewujudkan kasih Kristus di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah masyarakat kita, itu otomatis gereja yang visible church itu juga akan ikut berdampak. Dan disitulah orang akan percaya bahwa sungguh Tuhan Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Umat Tuhan kami undang berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan segala tempat, kita ikrarkan secara bersama-sama pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam ibadah pada saat ini kami kembali diingatkan melalui gereja, melalui diri kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menganugerahkan keselamatan, Tuhan menganugerahkan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus, supaya melalui kehidupan gereja dan kami secara pribadi, supaya dunia percaya. Bapa, saat ini kami bersehati berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Dan mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, atau yang lain. Mari Bapa, Engkau teguhkan iman mereka, supaya dengan kekuatan dari Tuhan, mereka dimampukan untuk menghadapi pergumulan itu dengan tetap percaya kepada Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Virgo bersama dengan para penatua. Tuhan memeliharakan supaya mereka menjadi kepanjangan tangan untuk membangun iman seluruh jemaat-Mu di GKI Madiun ini. Bapa, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tengah segala kondisi yang ada, Tuhan yang akan terus memeliharakan. Kau berkati, urapi, berikan hati yang penuh takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, supaya melalui kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan juga sebagai gereja, kami boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini. Sehingga tiba waktunya, dunia ini boleh percaya sebagaimana kami percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Pencobaan, lepaskanlah kami
Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Mazmur 96 ayat 8 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji, terima kasih ya Tuhanku." Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari berlimpah dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas kita di dalam doa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap sisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu yang indah di mana kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah melalui sabda-Mu Tuhan, Engkau membangun diri kami semakin hari, dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Engkau berkati untuk setiap saudara kami yang akan mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa yang tidak sempurna ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat di GKI Madiun mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Bapak Pendeta Andreas Catur Wismantono dari GKI Permai. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak dimanapun berada. Terima kasih. Tuhan yang baca setia
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tetaplah percaya penuh pada kasih dan kuasa Kristus yang telah bangkit. Kami akan hidup sebagai orang yang mengandalkan kuasa dan kasih Kristus, Terpujilah Allah Tritunggal. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Pergilah dalam panggilan hidupmu dengan berkat-Nya. Berkat kekuatan dan perlindungan Allah Tritunggal menolongmu untuk selalu hidup dalam kasih-Nya serta bersamamu dalam seluruh langkah pertobatan yang engkau lakukan sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.